selama mereka beribadah, selama mereka menjaga kudusan, selama mereka taat, Allah membantu mereka meraih kemenangan demi kemenangan. Allah yang berperang ganti mereka melawan musuh-musuh Israel. Tapi begitu mereka tidak taat, Allah undur, maka mereka dikalahkan oleh tentara-tentara bangsa kafir. Sampai Allah menyertai, sampai mereka meraih tanah perjanjian, tanah Kanaan. Begitu pergantian masa, Israel sudah di tanah Kanaan, timbullah Daud. Daud, saat ia pertama kali diangkat menjadi raja, yang pertama kali, tolong gambar tabut perjanjian. Saat Daud diangkat, dilantik menjadi raja, saat pertama kali yang dilakukan adalah mengembalikan tabut perjanjian dan membangun rumah Allah. Walaupun bukan Daud diizinkan, Daud berusaha membawa tabut perjanjian ini ke kota Daud, the Ark of the Covenant. Bawa tabut perjanjian. Itu berarti Daud, tabut perjanjian ini atau the Ark of the Covenant adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Daud tahu kalau dia bisa membawa tabut ini ke kotanya, maka itu akan membuat kerajaannya menjadi kerajaan yang besar sekali, kerajaan yang ditakuti. Ekonomi Israel waktu itu maju, makmur. Kalau itu bagi kita sekarang, Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Sekarang saya akan masuk pada poinnya. Bagaimana supaya Allah menyertai kita? Tentu ada syarat-syaratnya. Kita perhatikan Tuhan Yesus. Waktu ia datang, dia membawa tanda yang jelas. Ada palungan memang. Ya, biasanya dulu ya ada gambar palungan. Baringkan boneka di situ. Tapi dalam firman Allah ada tanda yang jelas. Dan tanda ini harus kita miliki. Kalau kita tidak miliki tanda ini, biar kita Kristen KTP, sama sekali belum kuat. Kita harus memiliki 3 tanda ini dan membuatkan kita disertai Allah. Itu akan membuat kita tidak takut sama sekali menghadapi hari esok. Sebab Allah memberikan kita kepastian. Saya tunjukkan ayat ini dengan cepat. 1 Yohanes pasal 5. Surat 1 Yohanes pasal 5. Banyak orang Natal itu tandanya palungan, tandanya pohon Natal. Ya, tidak salah. Di gereja kami juga ada pohon Natal situ. Ya. Tetapi apakah pohon Natal ini kita pertahankan selama 1 tahun? Sebentar lagi sudah kita ringkas ini. Sebentar lagi selayar ini akan kita lepas. Ya, kita baca saudara 1 Yohanes pasal 5. Ini supaya kita disertai oleh Tuhan. Ayat 6. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Inilah dia
yang telah datang. Apa arti telah datang? Natal. Allah telah datang sebagai manusia, diam di antara kita dengan air dan darah. Terus, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Ya, terus. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Roh Kudus yang adalah kebenaran. Mari terus. Karena roh adalah kebenaran. Ya, perhatikan ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Firman. Siapa Firman itu? Anak Allah. Firman jadi manusia, itulah Yesus. Dan Roh Allah, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu atau Esa. Jangan coba-coba kita baca dengan akal ya. Bagaimana dia 3 1 dah. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, orang bertanya kepada saya, bagaimana Tuhanmu 3 tapi 1? Kalau saya ditanya, bagaimana Tuhanmu 3 tapi 1? Coba uraikan dengan akalmu. Saya katakan, saya tidak bisa menguraikan dengan akal saya, karena Allahku terlebih besar dari akalku. Amin. Dia lebih besar. Kalau dia bisa saya uraikan dengan akal saya, berarti Allahku lebih kecil dari akalku. Itu namanya patung. Itu namanya berhala. Tapi saya bangga, saya tidak bisa menguraikan Tritunggal yang Maha Kudus ini, karena dia terlebih besar dari saya. Namun hatiku percaya. Amin. Hati kita percaya. Kalau tidak bisa jangkau dengan akal kita, gunakan hati untuk believe, percaya. Ketiganya adalah satu di surga sana. Jadi dosa diurai-uraikan ya. Seperti ini, seperti lilin. Dari apa itu? Ada apinya, ada sumbunya, seperti pentol korek, ada belerangnya, ada kayu pinusnya, ada lemnya. Tuhan itu seperti sebesar pentol korek itu. Jangan kita uraikan Tritunggal Maha Kudus dengan akal kita, karena Allah yang kita sembah terlebih besar dari akal. Sekali lagi, namun hatiku percaya, kalau ada 3 tanda di surga, maka harus ada juga 3 tanda di bumi ini. Tolong Pak, teruskan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Kalau ada 3 di bumi, di surga, 3 di bumi juga. Air di bumi, di surga itu adalah Bapa. Karena zaman Allah Bapa, bumi pernah ditenggelamkan dalam air bah. Kemudian darah itu di surga adalah Firman. Firman jadi manusia, mati, tumpahkan darah, tebus kita. Roh di surga, roh juga di bumi. Ada 3 tanda di surga, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Terus Pak. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kita terima kesaksian manusia. Orang katakan saya Kristen, tapi kesaksian Allah jauh lebih kuat. Silakan Pak. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya, terima kasih. Saya urut dengan singkat. Pertama adalah darah. Darah itu bicara tentang dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Saya juga menggunakan waktu. Roma
Roma 5 ayat 9. Ya, silakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Untuk apa Tuhan nyata datang ke dalam dunia menjadi manusia? Untuk nanti 33 tahun setengah kemudian dia mati, tumpahkan darahnya. Untuk apa dia menumpahkan darah? Untuk membenarkan kita. Berarti tanpa dibenarkan oleh Allah, oleh darah Yesus, tidak ada seorang pun yang layak menghampiri Allah. Kalau Natal begitu hebat kornya, apakah di surga kurang kor? Tidak. Di surga itu kornya luar biasa. Tapi kita harus punya pengalaman bagaimana darah itu menebus kita. Dalam bahasa lain adalah bertobat. Bertobat. Kita punya tanda darah. Ada tanda pertobatan. Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat 3. Nanti kalau kita lihat Wahyu pasal 6. Amsal pasal 10 ayat 3, silakan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, Ya. tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Naik sedikit ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, Ya. tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Menyelamatkan orang dari maut. Orang benar tidak dibiarkan kelaparan. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Agak cepat ya, supaya kita tidak terlalu larut malam. Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, Ya, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. ya, di dalam ayat 9 ini mereka sudah mati semua, tapi mereka hidup di hadapan Allah. Mari terus Pak. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat, ya, mereka tidak akan berkelapar dan dahaga lagi. Ini sampai mati, ya, sampai mati. Bahkan mundur ke pasal 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, ini materai. Berarti ini rahasia. Siapa yang bisa mengungkap apa yang terjadi setelah kematian? Hanya Allah yang bisa mengungkap itu. Hanya firman yang bisa mengungkap itu. Bahwa sampai dunia orang mati pun, orang yang telah mencuci jubah di dalam darah bertobat, jiwanya di bawah mezbah, di bawah perlindungan darah anak Allah, sampai sudah mati. Bahkan Wahyu 7 tadi mengatakan tidak dibiarkan apa. Jadi orang benar itu sampai sudah mati pun tetap dipelihara Tuhan. Bertobat bahasa sekarang, supaya kita mengalami Immanuel. Itu tanda darah. Dengar firman Tuhan,
Kalau firman itu menyatakan kesalahan, lembutkan hati dan akui kesalahan itu. Darah Yesus akan mengampuni kita. Tanda yang kedua, air. Tanda yang kedua, air. Ini supaya kita mengalami Immanuel. Sebab dosa itu menghalangi kita, tapi darah Yesus menghapus dosa kita. Kita perlu bertobat selagi kita masih hidup. Tanda yang kedua, air. Dengan cepat, Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Nanti baru saya simpulkan. Kata Nikodemus kepadanya, Ya. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Terus Pak, Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. ya. Kelahiran baru, baptisan air, supaya manusia itu bisa masuk bersekutu dengan Allah. Tanpa pembaharuan kita tidak bisa. Pembaharuan itu terjadi oleh kuasa Tuhan, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang menolak Tuhan menjadi hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang membelakangi Alkitab menjadi hati yang mengasihi firman Allah. Pembaharuan itu melalui baptisan air sampai Tuhan utus. Matius 28 ayat 20. Sekali kita lompat. Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Ya. dan baptislah mereka Baptislah dalam mereka. nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Baptis kelahiran air dengan air, supaya melalui baptisan air kita diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dengar saudara, bagi orang yang sudah dilahirkan kembali, Allah Bapa adalah sumber keberadaan kita. Bagi dia tidak ada berkat yang lain selain berkat dari Allah Bapa. Bagi dia, Allah Bapa adalah segala-galanya. Dia tidak akan meminta pertolongan dari jimat-jimat, tidak. Saya dulu juga adalah orang yang menyimpan jimat pada. Tapi setelah saya dilahirkan kembali, saya tinggalkan itu. Setelah saya sudah diizinkan masuk secara rohani dalam keluarga Allah. Bagiku, bagi saudara, Allah Bapa adalah sumber berkat yang terbaik. Itu baptisan air. Itu tanda yang kedua. Baptisan air tidak berbicara soal organisasi. Baptisan air berbicara tentang masuk kerajaan surga. Kalau belum masuk, Tuhan menyertai kita. Tuhan Immanuel menyertai kita. Karena kita sudah diangkat menjadi anaknya. Coba saudara, kalau ada seorang, maafkan ya, sedang bertunangan, maafkan saudara, kemudian akan masuk dalam pernikahan. Siapa anak kita nanti? Anak kita nanti kalau dia laki-laki, si Blacky, ya. Kalau wanita, Flaky, gitu-gitu aja. Ada yang ini, tidak. Yang ini, tidak bisa. Jadi sampai berkelahi. Harus namanya ini. Yang satu bilang, calon istri ini bilang, tidak. Anaknya harus lahir, anak ini. Berkelahi, padahal belum punya anak. Tapi kalau anak itu sudah lahir, maka sebagai ayah,
sebagai ibu, anak ini akan kita lindungi. Betul Pak Agus ya? Pasti kita lindungi anak kita ya, karena anak itu sudah lahir. Kalau kita sudah lahir baru, Bapa di surga pasti melindungi kita. Amin. Harus melindungi kita, karena kita anaknya. Itu tanda yang kedua, air. Dan tanda yang ketiga, roh. Kembali ke Yohanes yang terakhir, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 4 dan ayat 5. Kalau saya bicara baptisan air, saya tidak permisi soal organisasi, karena organisasi tidak bisa menyelamatkan kita. Firman Allah yang menyelamatkan kita. Penyertaan organisasi ada batasnya, tapi penyertaan dari Tuhan tidak ada batasnya. Sampai mati pun orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Di Wahyu 6. Kembali Yohanes 3 ayat yang keempat tadi. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, silakan terus Pak. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Huruf besar. Mari terus Pak. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Ya. dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Untuk apa kelahiran roh ini? Jadi sampai ada 3, darah, air, dan roh. Untuk apa kelahiran roh ini? Yohanes 4 ayat 23. Beralih ke ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, terus Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini kelahiran yang ketiga. Ini tanda yang ketiga, Roh Kudus. Gereja yang benar percaya akan Roh Kudus. Amin. Gereja benar percaya ada Roh Kudus, sekalipun kita tidak lihat, tapi kita percaya. Untuk apa Roh Kudus ini? Untuk memproses hati kita, seperti Yesus menyucikan bait Allah dari hal-hal yang tidak benar, dagang, lembu sapi, tukar uang dan sebagainya. Yesus menyucikan bait Allah. Demikian juga Roh Kudus akan menyingkirkan segala roh-roh yang tidak benar di dalam hati kita, supaya kita dibangun menjadi rumah doa, rumah sembahyang. Gereja Tuhan harus bisa menyembah, worship. Dalam bahasa Inggris, bukan doa, bukan pray, but worship. Dalam bahasa Inggris, God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Berdoa dengan menyembah beda. Berdoa itu meminta, menyembah itu memberi. Jadi Roh Kudus akan memproses orang sampai dia bisa memberi. Apa yang dia beri? Ayat yang terakhir, Wahyu pasal 5. Inilah yang dia beri sama Tuhan. Wahyu 5. Ya. Nanti kita akan angkat satu pujian, sembah dan puji Dia. Wahyu 5 ayat 20
20 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan. 1. Kuasa, 2. Kekayaan, terus dan hikmat, 3. Hikmat, dan kekuatan, 4. Kekuatan, dan hormat, 5. Hormat, dan kemuliaan, 6. Kemuliaan, dan puji-pujian. dan puji-pujian. Itulah penyembahan. Semuanya kita berikan bagi Tuhan, tapi kita tidak bisa memberikan itu jika Roh Kudus tidak mengubah kita. Penyembahan itu bukan dari akal, tapi penyembahan mengalir dari hati. Darah Yesus tertumpah. Penyembahan kita bukan lagi seperti orang Israel yang berpusat pada rumah ibadah, tapi penyembahan kita mengalir dari hati. Hati yang dijamah oleh Tuhan, hati yang dijamah oleh Roh Kudus. Saudara, yang saya simpulkan, Allah itu ingin menyertai kita sampai kapanpun di sepanjang hidup kita, asalkan kita punya 3 tanda ini: darah, air, dan roh. Kalau saya katakan, apakah saya bertobat? Bertobat, tinggalkan dosa, kembali kepada Allah. Pendeta harus berani katakan bertobat, kalau memang itu tugasnya. Jangan pendeta tidak berani katakan bertobat. Bertobat, kembali kepada Tuhan selagi umur masih ada. Lahir kembali. Tuhan bilang, baptis mereka agar aku menyertai mereka sampai kesudahan Allah. Kalau pendeta tidak berani mengatakan begitu, pendeta itu akan dituntut oleh Tuhan. Kalau tidak berani menyatakan kebenaran, sehingga umatku tidak tahu dan tidak bisa mengalami Immanuel karena ada dosa. Sekarang Natal, kita rayakan Natal. Sebelum Yesus lahir, Yusuf hampir menceraikan Maria. Hubungannya retak, tapi malaikat mengatakan, Yusuf, ambil itu Maria, karena bayi yang dikandung adalah bayi kudus. Ada di sini nikah yang retak. Mungkin tidak retak rumah tangganya, tapi hatinya retak. Hatinya tidak mengasihi lagi. Bernyanyi untuk Tuhan, tapi hatinya memendam kebencian. Bernyanyi untuk Tuhan, tapi hatinya menyimpan kepahitan. Bernyanyi untuk Tuhan, tapi di rumahnya juga ada jimat-jimat. Berseru kepada Tuhan Yesus, tapi juga berseru kepada